Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celazar Karalo dengan NIM 2024081058 dari Prodi Sistem Informasi Blended Plus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis proses bisnis dari proses bisnis laundry. Selanjutnya pada bagian pendahuluan, pada bagian ini saya akan menjelaskan latar belakang, gambaran proses yang berjalan saat ini, permasalahan yang ditemukan, serta tujuan dari analisis proses bisnis. Nah, pertama dari segi latar belakang, laundry merupakan salah satu usaha jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, terutama bagi mahasiswa, pekerja, maupun keluarga yang memiliki aktivitas padat. Dengan adanya laundry, mereka dapat menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu mencuci pakaiannya sendiri. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan, pengelolaan laundry seharusnya juga semakin baik. Sayangnya, pada kondisi saat ini, sebagian besar proses operasional laundry masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan menggunakan buku dan perhitungan biaya yang sederhana. Nah, hal ini menyebabkan berbagai kendala dalam operasional sehari-hari. Contohnya seperti kesalahan dalam pencatatan data pelanggan, data yang tidak lengkap, serta kesulitan dalam mengetahui status cucian apakah sudah selesai atau belum. Selain itu, terdapat juga resiko pakaian tertukar atau bahkan hilang, terutama ketika jumlah pelanggan sedang banyak. Nah, selanjutnya ada gambaran proses yang berjalan saat ini. Nah, ini dimulai dari pelanggan datang ke tempat laundry, terus menyerahkan pakaian yang akan dicuci. Kemudian petugas menimam pakaian dan mencatat data pelanggan serta detail cucian ke dalam buku. Setelah itu petugas memberikan nota sebagai bukti transaksi. Nah, kemudian pakaian diproses mulai dari pencucian, pengeringan, hingga penyetrikaan. Setelah selesai, pakaian dilipat dan disimpan hingga pelanggan datang kembali untuk mengambilnya dan menunjukkan nota. Nah, dari proses tersebut ditemukan beberapa permasalahan utama, seperti pencatatan manual yang rentan kesalahan, sulitnya melacak status cucian, pelayanan yang lambat, serta tidak adanya laporan yang terstruktur. Nah, oleh karena itu, tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami alur proses yang berjalan, mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien, mengurangi kesalahan, serta menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang lebih baik di masa depan. Nah, lanjut pada bab 2 ada analisa proses bisnis. Nah, pada bab ini akan dibahas analisis proses bisnis secara lebih detail, mulai dari elemen proses, hubungan antar objek, hingga permasalahan yang ditemukan. Nah, pertama dari sisi aktivitas, proses bisnis laundry terdiri dari pelanggan datang menyerahkan pakaian, kemudian petugas memeriksa dan menimbang pakaian. Setelah itu, petugas mencatat data pelanggan dan detail cucian. Selanjutnya, pakaian diproses melalui beberapa tahap, yaitu pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan. Setelah semua proses selesai, pakaian dilipat dan disimpan di rak penyimpanan. Terakhir, pelanggan datang kembali untuk mengambil cucian dan melakukan pembayaran jika belum dilakukan sebelumnya. Nah, ini sama seperti dari gambaran proses tadi yang berjalan saat ini. Nah, lanjut. Dari sisi aktor yang terlibat dalam proses, ada 3 pihak utama yang terlibat dalam proses ini. Pertama adalah pelanggan sebagai pengguna jasa. Yang kedua adalah petugas laundry yang bertanggung jawab dalam proses operasional seperti pencatatan dan pencucian. Yang ketiga adalah kasir yang menangani transaksi pembayaran. Nah, kemudian terdapat beberapa objek yang penting dalam proses ini, yaitu pelanggan, cucian, transaksi, nota, dan layanan. Nah, objek-objek ini saling berhubungan dan membentuk alur proses bisnis yang berjalan. Kemudian terdapat beberapa objek yang memiliki propertinya masing-masing. Misalnya, pelanggan memiliki nama dan nomor handphone. Cucian memiliki berat dan status, sedangkan transaksi memiliki total biaya dan status pembayaran. Nah, hubungannya dari setiap objek adalah satu pelanggan dapat melakukan lebih dari satu transaksi. Satu transaksi dapat mencakup beberapa cucian.
Nah, setiap transaksi menghasilkan satu nota dan setiap transaksi menggunakan satu jenis layanan. Itu hubungan antar objek. Namun, jika dijelaskan secara naratif, proses ini dimulai dari pelanggan datang, dilakukan pencatatan, kemudian masuk ke proses pencucian hingga selesai, dan diakhiri dengan pengambilan cucian oleh pelanggan. Nah, dari sisi dokumen, terdapat dokumen input seperti data, pelanggan dan cucian, serta dokumen output seperti nota laundry dan catatan transaksi. Di sini terdapat swimline diagram yang sudah saya buat yang menggambarkan proses yang berjalan saat ini secara manual. Nah, di sini ada model konseptual yang menggambarkan hubungan antar objek. Relasi pelanggan dengan transaksi one to many. Karena pelanggan dapat melakukan lebih dari satu transaksi dalam waktu yang berbeda. Namun setiap transaksi hanya dilakukan oleh satu pelanggan. Nah, relasi transaksi dengan cucian yaitu one to many juga karena setiap transaksi dapat mencakup satu atau lebih cucian, tergantung jumlah pakaian yang diserahkan. Relasi dari transaksi dengan nota one to one karena setiap transaksi pasti menghasilkan satu nota sebagai bukti transaksi. Nah, relasi transaksi dengan layanan yaitu many to one karena setiap transaksi terkait dengan satu jenis layanan yang dipilih pelanggan. Namun, satu jenis layanan dapat digunakan oleh banyak transaksi. Nah, di sini ada relasi cucian dengan status. Setiap cucian memiliki status yang berubah selama proses berlangsung, yaitu seperti diterima, diproses, selesai, dan ambil. Nah, status ini menunjukkan posisi cucian dalam alur proses bisnis. Oke. Nah, ini berdasarkan hasil analisis proses bisnis yang berjalan tadi, ditemukan beberapa permasalahan, yaitu proses pencatatan masih manual, tidak adanya sistem pelacakan, resiko tertukar atau hilang, waktu pelayanannya tidak efisien, ketergantungan pada nota fisik, dan tidak tersedia laporan otomatis. Nah, selain itu, kebutuhan data dan informasi sangat penting dalam setiap proses. Jika data tidak tersedia atau tidak lengkap, maka proses berikutnya bisa terhambat. Seperti yang ada pada di table, objek bisnisnya ada pelanggan, cucian, layanan laundry, transaksi, nota laundry, proses cucian, pembayaran, penyerahan cucian, dan laporan transaksi. Nah, data yang dibutuhkan dari setiap objek bisnis itu berbeda-beda, seperti pelanggan, nama pelanggan, dan nomor handphone. Cucian ada berat cucian, jenis layanan, kondisi pakaian, dan seterusnya. Nah, terakhir, ada dari sisi kualitas data dan informasi. Terdapat 4 aspek yang penting, yaitu akurasi ketepatan, timeliness ketepatan waktu, relevance kesesuaian, dan completeness yaitu kelengkapan. Nah, namun karena sistem masih manual, kualitas data yang dihasilkan seringkali belum optimal dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Nah, ini ada beberapa analisis dari kualitas data informasi yang menjadi permasalahan dari proses laundry yang manual. Ini ada contoh data pelanggan, akurasinya, ketepatannya, salah nulis data atau informasi. Terus ketepatan waktunya dicatat manual sehingga proses tidak berjalan dengan cepat dan tidak efisien. Nah, kesesuaiannya relevan tapi mungkin datanya kurang lengkap. Nah, dampaknya sulit menghubungi pelanggan kalau misalnya pelanggan menulis nomor handphone salah. Nah, hasil yang akan diperbaiki yaitu form data terstruktur. Contoh lagi yaitu data transaksi. Ketepatannya bisa salah hitung kalau dihitung secara manual dan tidak real time, waktunya tidak sesuai.
Kesesuaiannya penting. Kenapa? Karena kalau transaksinya salah hitung dan tidak lengkap, dampaknya di laundry yaitu kerugian finansial. Seperti itu. Nah, kesimpulannya dari analisis proses bisnis ini yaitu laundry yang berjalan saat ini masih belum optimal karena masih dilakukan secara manual dan memiliki banyak kelemahan. Permasalahan seperti kesalahan pencatatan, sulitnya pelacakan cucian, serta pelayanan yang kurang efisien menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan dalam sistem yang digunakan. Dengan adanya analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan modern, sehingga proses bisnis laundry dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.